Selamat malam kelompok 9, selamat datang di kelas komunikasi bisnis. Hari ini kalian akan presentasi. Pak Nugroho silakan ke Siti Islamia untuk memulai presentasi malam ini. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Nugroho Sumedi selaku dosen pembimbing dan juga teman-teman dari kelompok 9. Saya di sini bersama teman-teman kelompok 9 akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam manajemen yang di itu Pak, di dalam PT Bluebird. Next. Jadi di sini yang pertama saya akan membacakan tentang latar belakang dari PT Bluebird. PT Bluebird ini didirikan oleh almarhum Ibu Mutiara Fatima Djoko Sutono atau Nyonya Mutiara Djoko Sutono. Next. Jadi sejarah PT Bluebird ini pada tahun 1972 jauh sebelum Jakarta berkembang sudah hadir. Nah, cikal bakal dari perusahaan ini yaitu layanan Golden Bird namanya awalnya, yang kemudian dikenal sebagai Chandra Taksi dan sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa sewa mobil yang khusus melayani para jurnalis asing serta pelanggan lain yang berkunjung ke Jakarta. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka tak perlu waktu lama bagi perusahaan untuk mendapatkan izin mengelola perusahaan taksi, karena sudah ramai orang menggunakan Chandra Taksi ini. Awalnya PT Bluebird muda didirikan untuk menyediakan alternatif jasa transportasi berkualitas yang memang belum ada pada waktu itu. Jadi awalnya cuma PT Bluebird aja yang ada. Lalu belum Mbak, belum selesai, masih itu. Nah, jadi setelah lama-kelamaan Bluebird ini semakin banyak dikenal orang dan sering digunakan sebagai transportasi pada saat itu, akhirnya mulai berkembang dan Bluebird ini tuh mendirikan, maksud saya membuat banyak terobosan baru, Pak. Seperti kayak nanti ada jenis-jenisnya banyak, jadi mengeluarkan jenis-jenis mobil yang lainnya, bukan hanya taksi saja, gitu. Terus perusahaan kemudian mengembangkan usahanya, yaitu yang saya tadi bilang, beberapa terobosan baru seperti Big Bird pada tahun 1979. Terus pada tahun 1993, Bluebird pun menghadirkan layanan taksi eksekutif yang namanya Silverbird setelah lebih dari 1 dekade. Terus selanjutnya taksi Bluebird. Yang akan dibacakan oleh Indah. Saya akan melanjutkan presentasi dari Islamia, jenis-jenis taksi Bluebird. 1. Bluebird Pusaka. Mulai melayani tahun 1972. Bluebird merupakan mitra transportasi terpercaya. Beberapa tahun Bluebird dengan standar tinggi melayani taksi penumpang mengangkut lebih dari 8,5 juta orang di seluruh Indonesia.
Bluebird telah melebarkan sayapnya dengan mendirikan belum Pak. Belum Pak. Dalam dekade silam, Bluebird telah melebarkan sayapnya dengan mendirikan anak perusahaan termasuk Morante, Jaya, Cendrawasih, dan Pusaka Group. Armada yang terpadu dengan jumlah 21 unit di Jakarta, Bali, Bandung, Banten, dengan kota yang lain sebagainya. Next. Memanfaatkan teknologi dan know-how termasuk sistem pemasaran terkomputerisasi sepanjang hari dengan memberi layanan terbaik dan kenyamanan setiap penumpang. Strategi penempatan outlet taksi di sejumlah kota Indonesia telah memudahkan akses taksi ini di dalam dan di luar kawasan bisnis. Next. Silverbird untuk memenuhi kebutuhan pasar atau taksi yang lebih eksklusif, Bluebird Group menghadirkan Silverbird dengan warna hitamnya yang mulai beroperasi pada 1993. Armada Silverbird saat ini berjumlah 900 unit. Mercedes-Benz C dan E-Class, Toyota Alphard, Toyota Velvet, dan Toyota Camry. Dengan sejumlah kenyamanan yang didambakan penumpang, interior yang luas, dan ruang kabin yang mewah. Dengan dilengkapi GPS dan edisi yang kemungkinan para pengguna jasa dapat membayar dengan kartu Flash, debit BCA, kartu kredit BCA, Citibank, Visa, dan Mastercard. Next. Penumpang diuntungkan dengan tersedianya pengemudi yang andal dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Silverbird bertujuan untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan eksklusif dari mengantar atau ke bandara tujuan hingga membawa tamu VIP dan penjabat. Next. Goldenbird menawarkan sebuah kepraktisan. Kita dapat menikmati kenyamanan berkendara pribadi tanpa harus repot memikirkan perawatan berkala serta biaya asuransi. Goldenbird memiliki sejumlah pilihan kendaraan standar dan mewah dengan sistem sewa jangka pendek dan panjang. Goldenbird tersebar di sebagian besar hotel, terminal, kedatangan bandara di Indonesia. Keistimewaan yang ditawarkan oleh pengemudi yang dilatih untuk memberi keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan layanan personal. Sekian dari saya. Akan dilanjut dengan Siti Islamia. Maaf Kak, ini bagian saya. Javier udah ada itu Javier. Pembaca selanjutnya Javier Dana. Iya. Mohon izin saya Javier Dwi Madana Putra melanjutkan presentasi dari teman saya. Iya. Untuk slide ke-13, Pak. Kendaraan beransuransi penuh dan tersedia armada pengganti setiap saat. Bluebird Group juga telah mendirikan Pusaka Prima Transport untuk melayani pelanggan korporat dengan kontrak jangka panjang. Pusaka Prima Transport menawarkan layanan total fleet management untuk menjamin setiap kendaraan digunakan seefektif mungkin sesuai kebutuhan Anda. Sementara itu, layanan Bluebird Group di Bali hadir dengan pilihan limousine dan mobil van untuk disewa mengelilingi Pulau Bali. Bluebird kini bekerja sama dengan perusahaan penyewa mobil Thrifty untuk menyediakan layanan self-drifting di Bali. Slide ke-4, Pak. Big Bird. Slide ke-14. Ya. Keempat, Big Bird. Big Bird adalah salah satu armada andalan perusahaan Bluebird berupa bus. Big Bird sendiri terdiri atas 3 jenis yang masing-masing memiliki perbedaan dalam hal kapasitas penumpang.
Jenis Big Bird tersebut adalah yang pertama Alpha. Jenis bus ini adalah yang paling besar dengan kapasitas penumpang sebanyak 48 set atau dengan komposisi 2/2 set dan 2/3 set. Untuk yang kedua Bravo. Jenis bus ini ukurannya middle dengan kapasitas penumpang sebanyak 25 orang. Untuk yang ketiga, komuter, memakai mobil jenis travel dengan kapasitas penumpang sebanyak 14 orang. Untuk yang terakhir ini, Delta, jenis bus ini memakai jenis Elf yang ukurannya paling kecil dan banyak bekerja sama dengan sekolah internasional dengan jumlah penumpang sebanyak maksimal 12 orang. Ya, lanjut Pak untuk visi dan misi. Next. Ya, untuk visinya ini menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan dan berkelanjutan bagi para stakeholder. Untuk misinya tujuan kita adalah tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang kita masuki. Dalam transportasi darat, kita menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan kita melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Halo. Halo, Pak. Ya, langsung saja. Iya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Javier. Di sini ada beberapa sistem operasi yang digunakan oleh Bluebird. Yang pertama ada input, dan yang kedua proses, dan yang ketiga output, 4 feedback. Lanjut Pak. Ya, di sini itu saya akan jelaskan beberapa penghargaan yang diraih oleh Bluebird. Yang pertama adalah penghargaan Kemenhub Big Bird Angkutan Umum pada tahun 2013 dan 2014. Setelah itu ada penghargaan Meteorological Primer Award tahun 2013, dan yang ketiga ada penghargaan Adikarya Wisata pada tahun 2019 dengan kategori bus wisata. Yang keempat ada pelayanan terbaik Prima Utama pada tahun 2012 kategori taksi. Yang kelima ada penghargaan DKI Jaya Driver Award Best Driver untuk tahun 2001 sampai 2013 tanpa tahun 2010 Pak ya. Dengan Best Public Trans Driver 2009 dan 2012. Ya, ini sedikit penjelasan tentang hubungan investor. Ada dua bagian. Yang pertama itu Bluebird Group Holding dan Bluebird Tbk. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan investor yang tentang Bluebird Group Holding Dewan Direksi. Yang pertama yaitu ada Pak Insinyur Kresna Priawan Joko Sutono. Ya, ini Pak Priawan ini meraih gelar teknik mesin di Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan Master of Business Management dari Asian Institute of Management Filipina pada tahun 1996 dan mengawali karirnya sebagai GM di PT Ironbird. Setelah itu ada Dewan Komisaris dengan Bapak Bayu Priawan Joko Sutono SE. Bapak Bayu ini merupakan komisaris utama Bluebird Group Holding dan menjabat sebagai komisaris perseteruan dengan belum itu Pak. Ya, yang ini dengan meraih gelar sarjana ekonomi manajemen pada tahun 2002 di Universitas Pancasila dan meraih gelar bisnis manajemen tahun 2005 di Monash Universitas Australia. Lanjut Pak. Jelaskan yang penting-penting aja ya. Ya, yang kedua Pak Ir Sigit Priawan, Direktur Bluebird pada tahun 2012 dengan meraih gelar sarjana dan selanjutnya adalah ada Ibu Dr. Sri Andriani Restari, Komisaris
Bluebird Group Holding dengan sebagai wakil komisaris utama perseteruan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu nanti dilanjutkan sama Bayu, Pak. Oke. Baik, monggo. Ya Pak, saya di sini Bayu melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang penting-penting Eko saja ya. Yulantoro. Ya Pak, Eko Yulantoro bergabung di PT Bluebird TBK pada tahun 2020 sebagai Chief Financial Officer. Eko untuk Insinyur Adrianto Joko Sutono, Komisaris Bluebird Group Holding, ditunjuk sebagai Direktur Perseroan sejak 2012. Memperoleh gelar sarjana teknik industri dan hubungan investor Bluebird TBK, Dewan Direksi Noni Sri Ayati Purnomo. Direktur utama menjabat sebagai Komisaris Perseroan, memperoleh gelar Bachelor of Engineering. Next, Pak. Untuk peralatan komunikasi dan informasi taksi, di sini ada Argo dan radio. Next, Pak. GPS tracking, mobil data transfer, Nah, yang selanjutnya ada Enterprise Resources Planning atau yang biasa disebut dengan ERP. ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional dari proses bisnis ke perubahan dalam satu sistem yang lebih terpadu. Biasanya ERP ini menyederhanakan dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, distribusi, dan yang lainnya. Next, Pak. Oke, pada tahun 1990, Gartner menciptakan istilah ERP ini untuk mendeskripsikan evolusi perencanaan kegunaan material MRP dan MRP2 atau gaya manufaktur. Ketika fungsi keduanya berkembang dari manufaktur ke bagian-bagian lain dari perusahaan, biasanya keuangan dan SDM. Sistem ERP ini berkembang pesat pada tahun 1960-an sebagai respon terhadap peristiwa Y2K dan pengenalan Euro. Sebagian besar perusahaan membutuhkan cara untuk meningkatkan efisiensi dalam bisnis mereka. Dan ERP biasanya menyediakan cara yang hemat biaya untuk menggantikan sistem lama dengan paket standar yang dapat menyederhanakan berbagai proses bisnis yang kompleks. Next, Pak. Oke, yang selanjutnya ada System Application or Product atau yang biasa disebut dengan SAP. Sistem SAP saat ini adalah sebuah perangkat lunak yang berbasis ERP atau Enterprise Resources Planning yang digunakan untuk menjalankan manajemen aktivitas harian dari sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuannya sangat jelas, yaitu SAP membuat semua aktivitas manajemen, pemantauan, dan pengolahan informasi itu menjadi jauh lebih efektif dan efisien daripada yang sebelumnya. Pada awalnya, sistem SAP ini hanya mampu menangani urusan keuangan perusahaan saja. Namun, seiring perkembangan waktu, dapat didapatkan juga dengan seperti tugas mengontrol penjualan, produksi, manajemen, dan lain-lain. Manajemen persediaan, maksud saya. Maaf. Saat ini monitoring sehingga manajemen aktivitas perusahaan sehari-hari sudah bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sistem SAP ini. SAP ini adalah sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas yang berjalan dalam suatu organisasi sehingga lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Sistem ini juga terdiri dari macam-macam modul yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang diberikan. Semua modul tersebut saling reintegrasi untuk menyajikan data yang akurat dan langsung pada pengawasnya. Nah, yang selanjutnya ada terobosan yang dilakukan oleh PT Bluebird ini. Bluebird telah melayani lebih dari 8,5 juta penumpang setiap bulannya. Kemudian Bluebird telah memperluas jenis layanannya, diantaranya itu ada taksi eksekutif, layanan limusin, bus charter, logistik, industri, serta properti. Nah, kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini yaitu dalam menyusun strategi disusun berdasarkan kondisi yang ada di dalam perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut dalam situasi perubahan dan perkembangan yang cepat,
Resikonya agar strategi ini tetap relevan dengan perkembangan yang ada, maka harus dilakukan evaluasi dan penyelesaian setiap perkembangan teknologi. Rencana strategis inilah yang akan menentukan apakah yang dicita-citakan Bluebird Group benar-benar terwujud sesuai dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Bluebird Group harus mampu bersaing dengan mengarahkan semua potensi yang dimiliki perusahaan ini untuk menjalankan strategi ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Itu sekiranya yang dapat kami presentasikan tentang manajemen dalam komunikasi PT Bluebird. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 9 sudah menyelesaikan presentasi malam